Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pasti saya ucapkan kepada Bapak Ayat selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, juga teman-teman yang saya sayangi. Saya Anang Dwi Susanto, selaku moderator perwakilan dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu presentasi kelompok 3 pada pagi hari ini dengan topik Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum masuk ke materi, untuk mengefisiensi waktu, saya persilakan kelompok 3 untuk melakukan perkenalan. Dilanjut dengan sesi pemaparan materi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Rahmasini Trinada. Silakan bisa langsung dilanjut ke sesi materi untuk kelompok 3. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dari kata ideologi gabungan dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1, ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR tersebut, dapat diketahui bahwa di Indonesia kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi negara, selain kedudukannya sebagai dasar negara. Selanjutnya, pengertian dasar negara. Dasar negara adalah suatu landasan kehidupan dalam bernegara. Dasar negara ialah sebuah dasar untuk dapat mengatur penyelenggaraan negara. Negara tanpa adanya landasan atau dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki patokan atau pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak memiliki arah dan juga tujuan yang jelas, serta memudahkan pada timbulnya suatu kekacauan. Dasar negara ialah sebagai pedoman hidup dalam bernegara, melingkupi cita-cita negara, tujuan negara, serta norma bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi
berbangsa dan negara Indonesia, yaitu nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah mengetahui apa itu ideologi Pancasila dan dasar negara, di bawah ini merupakan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh serta memelihara kesatuan dan juga persatuan. Membimbing dan juga mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai suatu tujuannya, memberikan kemauan untuk dapat memelihara dan juga mengembangkan identitas bangsa Indonesia, menerangi serta mengawasi keadaan, serta juga kritis kepada adanya upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila, sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia agar dapat menjaga keutuhan negara, serta juga memperbaiki kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dimensi ideologi Pancasila. Dimensi realita. Nilai-nilai dasar yang tercantum pada ideologi tersebut mencerminkan suatu kenyataan hidup yang terdapat di dalam masyarakat yang mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Dimensi idealisme merupakan suatu kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar agar bisa dapat memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan serta masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Dimensi fleksibilitas merupakan kemampuan ideologi dalam mempengaruhi serta juga menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Hal tersebut merupakan nilai dasar dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, serta kemasyarakatan. Nilai Pancasila sebagai ideologi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai ideologi objektif dan subjektif. Nilai Pancasila sebagai ideologi objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif yaitu rumusan daripada kelima sila itu sendiri memiliki makna yang terdalam. Kedua, Pancasila yang tersimpan dalam UUD 1945 ialah sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Ketiga, inti dari nilai Pancasila akan terus ada di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif menjelaskan bahwa keberadaan daripada nilai-nilai Pancasila itu bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Sebab nilai-nilai Pancasila tersebut timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya itu memuat nilai-nilai kerohanian. Nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup, landasan, pedoman, tujuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya itu merupakan nilai yang digali, tumbuh, serta juga berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Ya, berikut pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Untuk mengefisiensi waktu, selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Silakan bagi audiens yang berkenan mengajukan pertanyaan. Untuk sesi ini saya batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu.
Silakan teman-teman apabila ada yang mengajukan pertanyaan atas materi yang telah disampaikan, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Saya mau izin moderator, saya mau nanya. Tes, suara saya kedengaran kan, moderator? Nah, sudah kedengaran. Nama saya Firdausi Maulidia. Saya ingin bertanya, hubungan antara filsafat dan ideologi sendiri itu apa? Silakan teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan. Saya ulangi ya pertanyaannya dari Mbak Firda. Hubungan antara filsafat dan ideologi. Mungkin dari kelompok 3 bisa didiskusikan.
Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Malik Hasan, NPM 098. Pertanyaannya, jelaskan arti paham ideologi tertutup. Terima kasih. Saya ulangi ya pertanyaannya dari Mas Malik. Jelaskan arti paham ideologi tertutup. Atau untuk menghemat waktu, kita langsung jawab untuk pertanyaan pertama dan kedua sambil teman-teman memikirkan pertanyaan lain. Bisa didiskusikan. Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Hubungan antara filsafat dan ideologi sendiri. Filsafat adalah sebuah pemikiran kritis untuk melogikakan sesuatu, sehingga filsafat menjadi akar dari setiap ilmu pengetahuan. Sedangkan ideologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cita-cita. Ideologi merupakan hasil filsafat. Ideologi adalah output dari struktur pemikiran yang sudah matang, komplit, serta sintesis berupa tawaran-tawaran terhadap sendi-sendi kehidupan yang lebih kompleks. Bagaimana Mas Malik? Apakah sudah puas atau kurang mengenai hubungannya? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, Mas. Oh ya, lupa Mbak Firda ya. Mbak Firda, bagaimana mengenai pertanyaannya tadi, hubungan antara filsafat dan ideologi? Oh, sudah paham, Mas. Oh, sudah Terima paham. kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Malik, yaitu jelaskan arti paham ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat diubah-ubah kembali, sehingga ajaran yang menentukan tujuan serta norma politik dan sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Ideologi ini pun ada bukan karena berasal dari masyarakat itu sendiri, melainkan berasal dari keinginan dan cita-cita suatu kelompok tertentu, sehingga ideologi ini sangat bersifat memaksa, keras, dan sangat mengatur berbagai bidang kehidupan rakyatnya. Oke, bagaimana Mas Malik? Apakah ada tambahan atau sudah puas? Sudah cukup, Mas. Silakan bagi teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Almer Mutasam, NPM 091. Izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan ideologi dalam menghadapi perubahan masyarakat? Saya ulangi ya pertanyaannya dari Mas Almer. Bagaimana cara mempertahankan ideologi dalam menghadapi perubahan masyarakat?
Izin menjawab pertanyaan yang ketiga. Oh ya, silakan. Cara mempertahankan ideologi dalam perubahan masyarakat dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten, dan menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Sudah. Mungkin ada tambahan lagi dari anggota kelompok 3 yang lain atau dari teman-teman. Bagaimana Mas Almer? Apa dirasa cukup atau kurang? Cukup, Pak. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tambahan pertanyaan lagi? Atau saya yang bertanya? Izin moderator, saya mau bertanya. Ya, silakan. Nama saya Muina Safitri, NPM 095. Jelaskan mengapa ideologi Pancasila bukan merupakan ideologi campuran dari ideologi sosialisme maupun liberalisme. Terima kasih. Bisa diulangi pelan-pelan. Kok beda ya wajahnya? Jelaskan mengapa ideologi Pancasila bukan merupakan ideologi campuran dari ideologi sosialisme maupun liberalisme. Sudah jelas dari kelompok 3 pertanyaannya. Izin Pak Moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Muina Safitri. Ya, silakan. Ideologi Pancasila bukan merupakan ideologi campuran dari ideologi sosialisme maupun liberalisme karena sosialisme sering dikatakan sebagai anti-kapitalisme yang tingkah laku masyarakatnya dikuasai oleh kepentingan untuk memperoleh keuntungan maksimal lewat persaingan bebas, sistem pasar, dan harga. Selain itu, sosialisme masyarakatnya dapat memunculkan kelas kaya dan miskin, majikan dan buruh yang tidak sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.
mungkin dari kelompok kelompok 3 yang lain ada tambahan atau dari teman-teman? Apa dirasa cukup, Mbak Muina? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin dari saya sendiri juga mau bertanya mengenai makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Tadi kan dijelaskan nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Nah, itu cita-cita normatif dari penyelenggaraan negara di Indonesia itu contohnya seperti apa? Mohon diulangi pertanyaannya, Mas. Pada tema makna Pancasila yang tadi. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Tadi kan disebutkan nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Nah, cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara di Indonesia itu contohnya seperti apa? Boleh dijelaskan? Silakan bagi teman-teman yang lain, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Nanti kalau mau nambah silakan. Atau menambahkan dari tema-tema diskusi yang sudah dijelaskan tadi.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tenang, yaitu contoh nilai normatif. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan satu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Contohnya nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Atau tambahan dari Mbak Muina Safitri beserta tante dan kucingnya. Mbak Muina. Silakan teman-teman. Pertanyaan lagi terakhir. Atau sudah cukup? Saya mau bertanya, Pak Moderator. Pak, ya. Kok diem? Saya ingin bertanya, bagaimana Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka? Jelaskan. Chandrika. Bisa diulangi pertanyaannya? Pancasila seperti Bagaimana Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka? Jelaskan. Silakan kelompok 3 untuk didiskusikan pertanyaannya atau kurang jelas.
Saya ulangi ya pertanyaannya dari Mbak Chandrika. Bagaimana Pancasila sebagai nilai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka? Jelaskan. Izin menjawab. Ya, silakan. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Yang dimaksud bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti merubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang sering dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. Sudah. Bagaimana Mbak Chandrika? Cukup atau ada tambahan? Cukup. Terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Izin moderator, saya mau tanya. Ancaman ideologi negara dari dalam negeri sendiri pada masa kini itu seperti apa dan bagaimana masyarakat menyikapi hal itu? Saya ulangi ya pertanyaannya. Ancaman ideologi dari internal di negara sendiri saat ini dan cara masyarakat menyikapi hal tersebut.
Silakan, mungkin ada tanggapan dari kelompok 3 untuk pertanyaan Mbak Elsa. Saya akan menjawab, yaitu ancaman dari dalam negeri antara lain munculnya pemikiran federalisme di benak sementara orang, gagasan memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, sehingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain. Mungkin ada tambahan dari kelompok 3 mengenai cara masyarakat menyikapi hal tersebut, ancaman ideologi internal. Izin Pak Moderator, saya mau menambahkan jawaban. Banyak kasus korupsi, pengambilan keputusan tanpa musyawarah di lembaga, perselisihan antar lembaga negara yang seharusnya saling habu-menghabu, sehingga diperlukan sikap tegas dari pemerintah untuk memberikan hukuman yang tegas, kuat, dan tidak memihak sebelah yang dapat memberatkan pelaku yang telah membuat atmosfer politik menjadi tidak sehat. Misalnya hukuman yang sangat berat untuk pelaku korupsi dan ada tindak lanjut hukum untuk pejabat negara yang menghilangkan musyawarah dan otoriter terhadap kekuasaan yang diberikan. Oke, bagaimana Mbak Elsa? Apa dirasa cukup? Kurang? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa dari teman-teman lain juga sudah cukup. Apakah ada lagi tambahan mengenai diskusi yang tadi dibahas? Apabila tidak ada, saya selaku moderator mau undur diri. Terima kasih. Dibuka sesi 2 saja. Buka sesi 2 ya. Mungkin ada pertanyaan lagi di sesi kedua ini.
misi Pak Hayat, ini tadi sesinya berlanjut Pak, jadi tidak seperti yang lain menampung pertanyaan 3-3 terus dijawab. Ini tadi karena mempersingkat waktu, beberapa pertanyaan langsung dijawab, kemudian dilanjut lagi. Ada 7 pertanyaan sudah yang diberikan oleh teman-teman. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah menjelaskan dan diskusi berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 3 dan diskusi yang tadi sudah dilakukan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara ini menjadi sebuah tatanan yang sudah final, mulai dari penggalian nilai-nilai Pancasila, ini beruntut dari pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sudah dilakukan pada masa kerajaan sampai kepada masa kemerdekaan. Kemudian Pancasila dijadikan sebagai filsafat negara, Pancasila dijadikan sebagai nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, sampai kepada Pancasila merupakan sebuah ideologi negara. Jadi sebagai sebuah ideologi negara tentunya menjadikan fondasi di dalam kehidupan bermasyarakat secara individu. Kita sebagai warga negara tentunya pola pikir, pola sikap, pola perilaku kita itu sudah harus menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak hanya sekedar sebagai simbol, tidak hanya sekedar sebagai sebuah penghafalan atau pengetahuan, tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu yang menjadi ideologi negara itu melekat di dalam karakter diri kita semua sebagai warga negara. Mulai dari nilai ketuhanan, kita taat dan patuh kepada Tuhan, mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, menjalankan nilai-nilai ketuhanan, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Tuhan, kemudian menjalankan di dalam kehidupan berkemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi ideologi negara itu harus tertanam ke dalam diri kita sebagai warga negara untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, menjadikan sebagai fondasi di dalam kehidupan kita. Apapun perbedaan yang ada dalam diri kita, tentu kita harus saling memanusiakan, saling menghargai dan menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Karena itu sudah menjadi bagian dari diri kita yang kemudian itu harus dilekatkan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai personal kita, nilai-nilai interaksi kita dengan teman, dengan sahabat, dengan orang lain, dengan keluarga, bahkan dengan orang yang berbeda pun kita dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai memanusiakan manusia. Maka sebenarnya sudah final berbicara tentang ideologi Pancasila. Maka di dalam slide tadi disampaikan bahwa ideologi Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Karena banyak ideologi-ideologi di dunia ini dan dianut oleh negara-negara lain. Tetapi memastikan bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka itu sudah terbukti dengan berbagai perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka ideologi Pancasila pasti akan menerima baik dari konteks agama, budaya, sosial, politik, dan lain sebagainya. Termasuk ideologi lain yang memang perlu untuk kita pahami, untuk kita ketahui, untuk kita analisis, untuk kita pelajari. Tetapi ideologi Pancasila adalah ideologi yang sudah final, yang dianut oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang ini menjadikan diri kita ya harus tetap tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Tadi juga sudah banyak dijelaskan dan didiskusikan bahwa ideologi Pancasila itu ideologi terbuka dan menerima terhadap perbedaan selama itu tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan lain sebagainya. Walaupun tantangannya hari ini juga tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, dari internal kita sendiri juga banyak berkaitan dengan penguatan dan pemantapan nilai-nilai ideologi Pancasila itu. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda bangsa tentu harus
merawat, memperkokoh, mengamalkan nilai-nilai itu sebagai bagian dari penguatan terhadap fondasi bangsa itu. Karena kalau kita tidak menguatkan, itu malah kita nanti misalnya melemahkan, maka itu juga akan berbahaya terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila itu sendiri. Oke, itu kira-kira tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Semoga berkah, terus semangat dan ikhtiar untuk menjadi lebih baik, terus inovatif dan kreatif. Saudara sebagai mahasiswa tentu harus memiliki critical thinking yang kuat, dan saya harap semua teman-teman mahasiswa memiliki partisipasi aktif di dalam kuliah, karena kuliah daring itu sedikit berbeda dengan kuliah tatap muka. Saudara ada di rumah, dosen-dosen ada di rumah, tetapi kita tetap ada interaksi, tetapi ini memiliki tantangan yang cukup kompleks, sehingga saya berharap untuk teman-teman tetap harus meningkatkan porsi pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, dengan berbagai metode pembelajaran yang ada itu. Saudara tetap harus diminta untuk banyak membaca referensi, banyak membaca buku, banyak membaca artikel sebagai bagian dari penguatan kapasitas kita, kapasitas keilmuan kita. Sehingga tidak hanya berada di zona nyaman, kemudian menikmati proses perkuliahan ini dengan senyaman-nyamannya. Sehingga yang terjadi hanya ya ikut kuliah, habis kuliah selesai, kuliah lagi selesai, dan seterusnya. Tanpa ada inovasi-inovasi baru yang harus terus dilakukan. Kira-kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.